Hai guys, welcome back to Binma, Bincang Mahasiswa. Perkenalin dulu, aku sebagai moderator Safnar Aula. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Kahim Wira. Halo semuanya. Perkenalan dulu Him. Oke, perkenalkan nama saya Wira Bersuara. Saya dari Untak Manajemen, sekarang menjabat sebagai Ketua Himpunan Program Studi Manajemen. Angkatan berapa? Angkatan 21. Tepuk tangan dulu guys. Aku mau tanya-tanya nih Him soal organisasi tuh. Organisasi menurut Kahim sendiri tuh kayak gimana sih? Organisasi kayak apa itu? Organisasi khususnya Hima. Oke, jadi gini, terkait di Untak terutama kan kita kan ada sama 5 orkem kan. Jadi ada DPM, ada BEM, dan ketiga himpunan lainnya. Yang termasuk dari menurutku organisasi itu dibilang nggak terlalu penting ya nggak terlalu penting, tapi kalau dibilang penting ya sedikit. Karena bahwasannya emang dulu ketika aku di SMK terkait dalam sistem organisasinya itu nggak pernah ikut sama sekali kecuali yang dibilang apa supporter ya supporter. Jadi inginlah menekuni dalam sebuah organisasi. Kenapa sih kok organisasi itu ibaratnya dengan stigma orang-orang kebanyakan organisasi itu jelek, organisasi itu sangat tidak bisa diterima lah di kalangan masyarakat Untak Surabaya itu. Nah, ingin mencoba aja sih. Terus juga alasan Kahim melok Hima itu ya apa Him? Jujur awal masuk Hima itu pasti gara-gara anak-anak. Oh iya, ikut-ikutan. Pertama ikut-ikutan pertama pasti. Tapi awal emang tujuannya itu pertama nggak ngerti kalau adanya himpunan. Dulu itu ketika masuk di Untak masih maba kan? Iya benar-benar. Nah, aku itu kenal sama ketua himpunannya tahun 2021, namanya Kaima Asad. Sering ngobrol, sering sharing sama terkait tentang organisasi di kampus lah. Nah, akhirnya memutuskan ya udahlah boleh ikut aja. Dan akhirnya jadi ketua himpunan guys. Tangan dulu. Alhamdulillah. Terus juga ini ya Him, menurut orang awam tuh ada yang beberapa orang mikirnya tuh kayak ngapain sih ikut himpunan gak guna gini-gini. Itu kayak mana pendapatnya Kahim itu? Pendapat ya? Iya, pendapat. Kondisional sih. Kondisional. Jadi kan semua orang kan punya batas masing-masing kan, punya batas pikirannya masing-masing untuk terkait pemikiran yang kenapa sih ikut himpunan. Itu hak asasi manusia. Tapi kalau aku sih ibaratnya coba ingin menambah relasi aja. Benar. Menurut Kahim pengaruhnya Hima untuk Untak sendiri itu apa gitu untuk suatu universitas wes gak usah Untak. Oke, jadi tadi tak bilang terkait kan kalau ingin lihat suatu tatanan keluaran negara, lihatlah kampus dulu kan. Bener. Jadi kita bisa lihat dari kampus kan seperti ada kayak kaprodi, dekan, wakil dekan, himpunan, BEM dan DPM. Nah, mungkin bisa dibilang beberapa penting sih menurutku sih. Soalnya kan pastikan kita hanya patokan kepada universitas terkait akreditasi prodi itu nggak harus melulu tentang prodi aja. Jadi berarti himpunan, BEM, DPM itu juga bisa membantu partisipasi dalam kenaikannya akreditasi. Berarti menunjang gitu, menaikkan akreditasi. Lebih tepatnya seperti itu. Terus juga gimana cara Kahim kan sebagai ketua himpunan kan pasti sibuk banget ya. Kayak mana sih cara mengatur waktu kuliah sambil ngurus Hima itu gimana? Jujur, dibilang sibuk sih, sok sibuk aja gitu. Soalnya gini, kan emang dari latar belakang keluarga yang tidak diperbolehkan untuk bekerja. Jadi kan kehidupan gabutku adalah untuk organisasi sama berpacaran sih, lebih tepatnya sih. Jadi ketika misalnya kalau dibilang mengatur sih kondisional aja sih. Jadi berarti sampai minggu kan biasanya kan waktu Sabtu dan minggunya kita habiskan untuk waktu di rumah, tapi ternyata kita kalau ke situ masuk organisasi Sabtu minggunya untuk rapat atau melakukan suatu acara. Jadi kita tinggal kondisional aja, tapi tetap tujuan pertama masih di kuliah adalah belajar, bukan berorganisasi.
tetap kan kita kan sebagai anak kan juga ditaruh harapan dari kita kan untuk orang tua gitu. Biar cepet lulus Nah, gitu kan ya, bener. ibaratkan ya Him ya. Terus gimana caranya kayak menjaga apa ya struktur nilai Kahim gitu? Maksudnya memang Kahim tuh yang ambis atau yang kayak alah ya udah yang penting lulus gitu atau yang gimana? Kondisional aja sih. Soalnya kan terkait kan kalau menurut saya sih Ya menurut Kahim kan sendiri. kebanyakan yang dilihat dari semua orang kan, oh aku pengen lulus 3,5 tahun. Tapi targetnya kan adalah 3,5 tahun sampai kumlot lah. Tapi kalau aku enggak sih, cukup normal aja. Ketika kuliah S1 adalah 4 tahun, tak jalannya 4 tahun. Soalnya menurut kalau 3,5 tahun nggak ada dampak apa-apa. Ujung-ujungnya meskipun 3,5 tahun, 4 tahun itu sama aja sih hasilnya. Jadi terkait nggak ada perbedaan di sana. Belum tentu langsung dapat kerja juga kan ya Him ya. Terus menurut Kahim tuh hima tuh sangat berpengaruh nggak dalam soft skill anak-anak atau akademiknya anak-anak? Maksudnya sangat menunjang nggak? Kalau dibilang menunjang ya, jujur loh. Iki aku bicara jujur-jujuran ya. Iya. Nggak seberapa. Nggak seberapa. Ya. Jadi kemungkinan dibilang soft skill mungkin ada tapi sedikit. Iya. Tapi semua orang kan kadang kan tidak tahu batasannya kan. Ibarat oh aku ikut organisasi ini cuma soft skill, ternyata kalau ketika dia tidak sudah dapat dia keluar. Gak terlalu juga sih. Jadi kalau dibilang penting yo gak seberapa penting, kalau dibilang nggak penting yo gak juga penting juga. Itu sih. Kan katanya ya ikut himpunan itu biar relasinya tuh banyak, tapi menurut aku sendiri memang bener banget itu sangat menunjang untuk misalnya kalian buat usaha gitu kan, itu bener-bener mereka tuh ya banyak yang support juga karena banyak relasi. Itu menurut Kahim itu berdampak kepada diri Kahim sendiri atau enggak tentang Berdampak relasi? sih. Berdampak banget sih. Jadi kalau dibilang relasi kan, seenggak-enggaknya kita kan apa kampusnya kan di Untak. Jadi seenggak-enggaknya kalau kita nggak ada kenalan di luar, seenggaknya kita ada kenalan di Untak sendiri. Jadi meskipun mau besoknya bertambah teman, insya Allah lah misalnya rezeki kan mungkin kan salah satu dari teman kita ada yang membawa pekerjaan atau hal apapun yang positif lah pokoknya. Bener berarti sangat berdampak ya Kim ya. Okay. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk gabung di himpunan itu sendiri apa menurut Kahim? Yang kayak aku melok himpunan deh, ini kayaknya seru gini-gini, itu apa yang menurut orang menarik gitu ya? Nah jujur, orang itu banyak salah kaprah terkait masuk himpunan atau masuk organisasi lain lah. Ketika masuk organisasi itu biasanya orang itu hanya mengejar eksistensinya aja. Iya bener, nama ya. Nama. Setuju. Eksistensi aja. Tapi padahal aslinya bolehlah kita lihat kan, misalkan kita ada proker kan dari manajemen. Prokernya yang bisa dibilang agak sedikit banyak. Nah tapi kan kita kan cuma mengatur waktu aja, cara bertanggung jawab, cara menyelesaikan permasalahan, pekerjaan, meskipun kita di sini tidak dibayar. Meskipun bayarannya adalah capek. Iya, capek guys, jujur aja. tapi seru soalnya kayak kalian itu dapat rumah kedua juga di situ. Alhamdulillah kalau menganggap rumah kedua. Terus juga gak semua anak yang gak support, banyak juga yang support dari belakang mereka. Kan himpunan itu banyak ya anak-anaknya. Gimana Kahim menyatukan pemikiran mereka? Jujur, kepengurusan saya adalah 41 orang dan ketika ditambah saya adalah 42 orang. Untuk menyatukan pemikiran awalnya adalah sulit. Iya sulit. Ketika saya sudah menjadi naika hima adalah saya nggak tahu untuk ternyata pemikiran anak-anak ini takutnya lebih kritis daripada saya. Bener. Tapi ternyata dengan seiringnya berjalannya waktu, seiring ngobrol, seiring sharing, ternyata bisa kok. Tapi hanya yang perlu diperhati adalah untuk memahami satu-satu sih. Iya, yang lebih tepatnya karakter sih. Kalau kata orang Jawa itu kalau watu atau batuk itu bisa diobati, kalau watak itu nggak bisa diobati. Bener. Itu sih. Kebiasaan juga bisa diubah, tapi kalau misalnya udah sifatnya itu susah guys. Ya benar. Terus kan cara misalnya gini ya, ada permasalahan di dalam satu forum gitu gini. Terus cara Kahim menyelesaikannya itu gimana? Ke forum itu dulu atau cari dulu permasalahannya? Gitu? Ya mungkin kalau menyelesaikan dalam satu forum ya mungkin tetap menyelesaikan akarnya dulu. Jadi dilihat
ini permasalahannya dimulai dari apa sih? Kalau mungkin berbicara soal pensil, lah pensil ini terbuat dari apa? Berarti kan orang kan tinggal memakai, tinggal di apa namanya? Raut. Iya tinggal diraut, tapi kan nggak tahu oh ini pensil itu terbuat dari apa dan ketika bisa ditulis itu memakai bahan apa. Berarti kita kan sama-sama pentingnya kan, jadi berarti kita lihat akar aja dulu berarti. Bener. Akarnya dulu. Setuju. Terus juga ini kelanjutannya gimana Him? Abis dari himpunan mau lanjut BEM atau DPM? Oh my god, sangat tuh pertanyaan sudah banyak ditanyakan saya, padahal saya masih kepengurusan 5 bulan ini. Padahal baru 5 bulan guys, belum akhir guys. Belum akhir. Kalau mau dibilang lanjut sih kemungkinan tidak. Soalnya bukan berbicara soal capek loh ya. Iya benar. Tapi sudah cukup aja menjadi ketua himpunan yang meluangkan waktunya sudah 1 tahun lah, 1 tahun sudah, misalnya kalau dijangkepin sampai akhir 1 tahun kita jarang di rumah kan. Apa sih kan mungkin aku dari Safnanya juga kan punya keluarga yang harus dikunjungi, jadi itu sih. Lebih kayak mau fokus, apalagi udah mau deket-deket akhir semester juga kan ya. Terus pasti lebih sibuk, lebih fokus lah intinya gitu kan. Oh iya Him, kan pengen juga ya duwe pacar gitu kan. Alhamdulillah sudah punya pacar. Terus pernah nggak sih Mbak Okta itu cemburu? Bisa Kahim itu lebih banyak waktu dek Hima daripada dek orangnya, itu pernah nggak gitu? Kayak sambat gitu. Kan nggak ada yang tahu itu. Jadi dibilang membagi waktu antara pacar, keluarga, himpunan, diri sendiri kan. Bener. Itu bisa dibilang ya mungkin dari saya yang ilmunya masih kecil itu sangat berat. Iya. Apalagi tadi bicara Mbak Safna, pacarnya gimana? Ada pernah ngambek atau enggak ketika ditinggal rapat atau ditinggal keluar gimana? Tetap ada lah. Dan kebetulan sih pacar saya sih juga anak organisatoris ya. Jadi seenggak-enggaknya ketika kalau berantem itu ya karena tahu oh ternyata emang job desk-nya seperti itu. Dan tidak memungkiri adanya pertengkaran di dalam suatu hubungan sih. Setuju. Berarti saling mengerti ya. Saling mengerti lebih tepatnya. Soalnya sama-sama anak organisasi, jadi ya memang wajar lah dalam satu hubungan itu ada berantemnya. Nggak ada berantem kayak impossible gitu loh guys ya. Terus juga pernah nggak sih disuruh orang tua, udahlah kamu ngapain ikut organisasi, udah di rumah aja gitu, atau jadi mahasiswa kupu-kupu gitu, ada nggak? Alhamdulillah sih kalau terkait dari orang tua itu menyetujui ikut organisasi, tapi orang tua nggak menyetujui kalau ikut organisasi Mapala. Kenapa itu? Jadi dulu kan ketika mau daftar di Imajemen, nah dulu itu saya punya teman namanya anak SMK itu hobinya adalah gunung. Hobinya gunung lah. Kepingin lah ikut UKM Mapala, tapi ternyata ketika mau mengajuin surat permohonan untuk mengikuti manajemen, ayah bilang kamu nggak apa-apa ikut organisasi ini, tapi jangan organisasi Mapala. Tanya kan kenapa? Kamu sudah jarang di rumah. Kalau ketika sudah ikut Mapala, kamu pasti jarang pulang beneran. Oke sih gitu toh sih. Iya kan juga resikonya gede ya guys, langsung ke alam, soalnya kita juga gak ada yang tahu kan alam gimana kan ya. Benar. Ya namanya orang tua pasti khawatir. Terus, nah ada nggak sih yang mempengaruhi hidup Kahim waktu masuk di himpunan itu? Mempengaruhi banget sih. Jadi bisa dibilang mempengaruhi secara sosialnya aja sih. Sing biasa dulu jarang bersosialisasi kepada dosen, sosialisasi kepada orang banyak, sekarang mengurusi seluruh anggota mahasiswa manajemen dari semester bawah sampai atas. Nah, itu sangat berpengaruh. Lebih tepatnya apa ya? Lebih banyak waktu sih diluangkan di luar aja sih. Iya, benar. Mungkin ada yang mau ketemu di kampus anak-anak menyapa atau sekedar tanya tentang terkait proker, terkait tentang kegiatan-kegiatan yang ada di kampus yang mungkin dari mahasiswa umum nggak tahu. Itu sih. Terus yang Kahim paling seneng gitu, yang buat Kahim aku tuh nyaman banget sama himpunan itu apa? Ada nggak? Kalau dibilang nyaman sih. Ketika aku berada di himpunan, aku ngerasa nyaman sih. Soalnya hidupku adalah kondisional. Jadi berarti kalau di luar ya oke, kalau di dalam organisasi ya oke, di dalam keluarga ya oke.
Tapi kan kalau di organisasi saya, terutama kepengurusanku itu aku lebih sering jarang sosialisasi kepada anak-anaknya ketika di luar kampus atau dia mengajak ngopi atau sekedar belajar bareng itu jarang. Soalnya kan kalau ketika aku di kampus sama anggotaku adalah kita jabatannya kaima sama anggota. Tapi kalau ketika di luar adalah aku nggak megang jabatan lagi, berarti kalian punya kehidupan masing-masing, kalian juga punya kepentingan lain. Jadi aku nggak terlalu membatasi dengan adanya seperti itu. Ya udah, kita selesai saja. Setuju sih Him. Jadi kayak lebih membebaskan. Jadi kalau di luar itu anggap kayak teman gitu. Kalau di organisasi ya Kahim gitu sebagai ketua gitu kan. Tapi menurut aku sih kita tuh lebih banyak gak semuanya formal gitu. Kalau menurut aku banyak juga kita ya informal gitu guys, tergantung posisinya lah. Kondisinya gitu kan, tergantung kondisi dan posisinya. Bener. Terus menurut Kahim kayak orang-orang jelek-jelekin Hima itu ya apa ya? Biasa aja sih. Biasa aja, kayak mereka nggak tahu dalam kita soalnya. Bukan nggak tahu dalamnya, mungkin kan faktor himpunan kan mungkin dari stigma dari universitas lain kan, kayak misalnya kayak ada perpeloncoan, ada perbulian. Tapi sih aku nggak menghiraukan dengan adanya seperti itu sih. Makanya ketika aku di dalam organisasi, kalau organisasinya tidak ada kata toksik, ya udah berarti aku nyaman. Kalau sudah organisasi sudah toksik sih, wah sudah bahaya sih. Bener. Tapi yang orang lihat itu yang aku dengar ya, mereka bilang ngapain sih ikut himpunan, Allah cuman nyari nama. Itu tuh menurut aku gak segampang itu loh bilang kita cuma nyari nama. Kita di situ juga berusaha untuk ngasih yang terbaik gitu kan. Terus juga kan kita banyak proker gitu ya Him. Alhamdulillah banyak proker ya Him ya. Itu mempengaruhi kualitas mahasiswa dalam nilai atau dalam hidupnya gitu atau enggak menurut Kahim? Enggak sih, enggak berpengaruh sama sekali. Jadi kan organisasi ya tetap organisasi, kuliah tetap kuliah. Mempengaruhinya adalah tidak. Ketika misalnya di organisasi kita lakukan adalah pekerjaan sih jasa lah bisa dibilang seperti itu. Kalau di kuliah kan ya emang tujuan awalmu di kampus adalah kuliah. Ya tapi semoga di manajemen ini pekerjaan yang kita lakukan adalah menjadi berkah atau pahala gitu aja sih. Dibuat relasi atau dibuat have fun gitu guys. Terus kan gini ya Him ya, di dalam organisasi pasti ada yang aktif, ada atau yang gak aktif. Nah itu tuh ya mungkin ada salah satu anggota aktif, dia tuh sambat gini kayak masa aku aja sih gitu. Terus itu ya apa Kahim, gimana caranya Kahim biar dia tuh nggak ada iri? Seharusnya kan itu diri sendiri sih. Jadi kayak menurut aku sih ya harus sadar diri intinya gitu kan. Ya kalau kamu ikut organisasi ini kamu harus terima gitu. Menurutku ya, menurut Kahim itu gimana? Jujur loh, kejadian yang dibilang sama Safna itu sudah kejadian pas aku tahu aku menjadi anggota. Oh, berarti tahun lalu. Tahun lalu. Jadi di zamanku manajemen itu bisa dibilang kayak sedikit terkena dampaknya COVID. Jadi masih agak sudah terbebas dari COVID, tapi belum sampai bebas-bebas banget lah kayak seperti ini. Nah, itu kan pasti banyak anak sih nggak aktif kan. Dan dulu juga aku dari divisi Litbang, dan itu kan tupoksinya adalah mengatur dalam sistem internal di organisasi tersebut. Jujur loh, kalau dibilang ada aktif atau nggak aktif itu hal yang lumrah sih bisa dibilang. Pasti kan, meskipun nggak usah berbicara organisasi lah, pekerjaan juga banyak yang seperti itu kok dalam perusahaan-perusahaan, cuma numpang nama gitu. Tapi kalau ingin mengatasi lebih baik sih ketika ada yang aktif sama tidak aktif, kita melihat. Ketika ada yang tidak aktif, kita tanya dulu lah terkait mungkin apa keresahannya, atau mungkin bisa diluapkan di sini. Ketika kalau sudah dibatasi, tidak ada batas atau tidak ada tidak hal yang pasti. Dari pertanyaan yang kita sudah dipertanyakan, ya mungkin keluar aja sih. Soalnya menurutku kan gak guna kan, bener kan? Soalnya kan aku sudah terlalu banyak salah memilih teman lah. Ibaratnya ternyata sudah aktif kalah sama yang aktif. Nah mungkin itu kan menjadi kecemburuan sosial kan. Iya betul. Terus juga
menurut Kahim tuh himpunan tuh berpengaruh nggak untuk prospek pekerjaan? Jujur ya, mungkin kalau berpengaruh sih tidak, tetap kondisional lah bisa dibilang. Mungkin kalau yang berpengaruh adalah ketika bisa kita mengatur waktu, kita bisa memperkerjakan waktu pekerjaan sesuai dengan deadline, itu mungkin yang bisa mempengaruhi sih. Kalau selain itu sih nggak ada sih. Terus ya paling ya gara-gara ada demisioner yang butuh karyawan, mungkin itu sih yang menurut aku bisa jadi prospek kerja. Boleh. Tapi kita juga nggak bisa bergantung dengan itu Iya, doang, benar, guys. benar. Kita juga harus bisa langsung main di lapangan gitu. Benar. Terus juga menurut kalian tuh gimana sih, kan ini ya apa Untak kan butuh sertif gitu ya, sertif poin gitu ya dibilang untuk skripsi. Untuk anak yang yang mahasiswa kupu-kupu, dia tuh sebenarnya tahu ada poin-poin gitu, cuman dia tuh malah ngejar di akhir. Itu menurut kalian gimana, lebih ke gopo atau ya apa? Itu hak sih ya. Ada ibaratnya kalau sertif yo, aku juga tahu sih kalau misalnya sertif atau sim poin itu berpengaruh ketika saat skripsi sih. Lah kemungkinan kalau minatnya di di Untak terutama itu mahasiswa umumnya itu buta lah dengan hal tersebut jadi pemberitahuan tidak tahu, informasi tidak tahu, hal apa yang dilakukan juga tidak tahu. Mungkin itu pekerjaan lebih keras dari manajemen sih, ingin memberitahukan informasi tapi mahasiswa umum juga buta dengan terhadap kita. Berarti kan kita dengan mahasiswa umum tidak ada keselarasan itu mau. Tapi kalau soal sertifikat sih kemungkinan wajib sih. Jadi wajib sih dalam tanyaan kepada kating-kating, ternyata juga sim poin atau sertifikat juga mempengaruhi. Berarti kalau menurut aku ya guys, kalian boleh jadi mahasiswa kupu-kupu tapi kalian jangan gopo di akhir gitu loh guys. Oke? Jadi guys, kita udah di ujung acara. Terima kasih ya guys sudah didengerin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mungkin kalian ada yang mau tanya-tanya ke Kahim, yang bingung-bingung, kalian bisa kunjungin Instagram kita Himajemen. Terus atau enggak kok komen di kolom komentar bawah. See you next video. Bye bye.